Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai polinomial. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan polinomial. Sebelum kita menyaksikan videonya, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, lanjut aja ke pembelajaran kita. Untuk lebih jelas, saksikan videonya, kemudian kamu harus punya semangat untuk menyaksikan ini biar kamu paham apa yang saya jelaskan. Nah, persamaan polinomial. Jadi persamaan polinomial ini, dia itu bedanya nanti di akhirnya ada sama dengan 0. Nah, jadi persamaan polinomial misalnya contohnya 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 6 X tambah 5 sama dengan 0. Nah ini sama dengan 0, ini merupakan persamaan polinomial. Nah itu dia, bedanya sama yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan nggak ada sama dengan 0-nya. Kalau persamaan polinomial ini sama dengan 0-nya. Nah kalau udah menjadi persamaan polinomial ini, kita bisa mencari akar-akar persamaannya, akar-akar persamaan polinomialnya. Gimana cara mencari akar-akarnya? Nah, sebelum kita mencari akar-akarnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akar-akar polinomial. Akar-akar polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Nah, jadi akar-akar persamaan polinomial ini dia itu identik dengan faktor polinomial. Jadi faktor-faktor polinomial yang semalam kita pelajari di video sebelumnya, nah itu identik dengan akar-akar. Misalnya apa? Nah semalam kan kita udah dapet nih, misalnya x kurang p itu faktornya, berarti x sama dengan p itu akarnya. Nah misal ya, yang kemarin itu kan kita udah dapet x kurang 5, nah kemudian ini faktornya, satu lagi x kurang 2 gitu. Nah kalau mencari akarnya gampang aja dari faktor ini, misalnya ini faktornya ya, x kurang 5 dengan x kurang 2, maka akar-akarnya dibuat sama dengan 0, x kurang 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Kalau ini x kurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2 gitu. Nah, jadi ini akarnya adalah 5 dan 2. Nah, kalau misalnya nanti akar-akarnya x tambah 1, berarti nanti faktornya yaitu x sama dengan min 1. Nah, itu seperti itu. Jadi, gampang aja kita dari faktor menuju ke akar gitu. Jadi kita cari dulu faktor-faktornya, kemudian ke akarnya. Untuk lebih jelasnya, saksikan contohnya ya. Nah saya buat contohnya. Tentukan akar-akar persamaan polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah dari sini udah ada sama dengan 0-nya. Berarti kita bisa cari akar-akarnya. Akar-akarnya itu caranya sama seperti menentukan faktor kemarin. Nah, kalau kemarin kan nggak ada sama dengan 0-nya kan. Nah, kalau ini ada sama dengan 0, caranya sama dengan cara menentukan faktornya dulu. Udah dapat faktornya langsung ke akarnya. Caranya sama seperti video kemarin. Nah, kalau ini dia kan tidak dikasih tahu yang kayak kemarin ya, berapa aja faktor-faktornya. Nah, jadi kita menentukan faktor-faktornya dulu dari mana? Nah, dari sini, angka terakhirnya, sama kayak kemarin, penjelasan sebelumnya. Positif 6 berarti yang habis dibagi 6 itu apa aja? Angka positif 1 dan negatif 1, positif 1 dan 2, positif 1 dan positif negatif 2, positif negatif 3, positif negatif 6 ya. Artinya angka 1, 2, 3, dan 6 ini bisa dibagi 6 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi min 1, 6 bisa dibagi positif 2, dibagi min 2, bisa dibagi positif 3, dibagi min 3, dan dibagi positif 6 dan negatif 6. Jadi nanti kita ini seperti ngetes di mana nanti yang hasilnya 0 atau sisanya 0, seperti kemarin. Nah jadi kita tes dulu angka positif 1, apakah 0 atau tidak. Nah positif 1 dimulai dari pangkat tertinggi, 3, 2, 1, 0, berarti ini udah lengkap. Kita buat koefisiennya 2, 5, min 1, min 6, kemudian ini positif ditambah. Nah ini kita coba dulu 1, kita menentukan faktornya ya dulu ya. Nah ini turun ke bawah, 2 kali 1 2, 5 tambah 2 7, 7 kali 1 7, min 1 tambah 7 6, 6 kali 1 6,
negatif 6 bayar 6, 0. Nah, sisanya sama dengan 0. Maka ini udah 1 merupakan faktor dari persamaan polinomial ini 1. Berarti ini kan kalau 1 berarti ini X kurang 1 ya faktornya. X kurang 1. Jadi kan X sama dengan 1 di sini ya. Ini faktor yang pertama, yaitu X kurang 1. Kita kotakin dulu, ini faktor yang pertama. Kita cari yang lainnya. Caranya ini ya, hasilnya ini kan 2, 7, 6 ini hasilnya dari pangkat terendah. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2X kuadrat tambah 7X tambah 6. Ini kita buat sama dengan 0 ya, 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Ini kita buat apa faktor-faktornya. Faktor-faktornya dengan cara seperti apa kemarin, ini kita kali ke ini, 2-nya kita kali ke belakang, berarti x kuadrat tambah 7x tambah 12. Nah, ini udah saya jelaskan ya sebelumnya. 12 ini cari kalau dikali sama dengan 12, kalau ditambah sama dengan 7. Angka berapa kalau dikali 12 ditambah dengan 7? 12. Nah, caranya gini, 12 itu kan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Udah ya, 6 kali 2 dan 12 kali 1. Nah, antara 1, 12, 26 sama 34 ini mana yang ada hubungannya dengan angka 7? Berarti si 3 dan 4. Nah, maka angka 3, angka 4, angka 3, angka 4. Udah pas belum positif negatifnya? Udah pas ya. 3 kali 4, 12, 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka ini dia faktor-faktornya. Yang pertama yaitu X tambah 3, satu lagi yaitu X tambah 4. Nah, jangan lupa, ini saya hapus ya. Nah, jangan lupa di sini tadi kan kita kali 2 nih depannya, maka nanti ini kita bagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Supaya bagus ini, supaya dia nggak pecahan, ini kali ke atas atau sama-sama kali 2. Ini dikali 2 sama, atau kalau saya secara cepatnya langsung saya naikkan ke atas, berarti 2-nya 2x tambah 3. 2x tambah 3, dan ini adalah x tambah 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini kali sama-sama kali 2 boleh, atau 2-nya naik ke atas juga boleh. 2 kali x, 2x, 3 per 2 kali 2 itu jadi 3. Jadi 2 pernya ini kita habiskan ya, supaya bentukannya jadi 2x tambah 3. Yang ini x tambah 4 per 2 langsung x tambah 2. Nah, ini udah dapat faktor yang kedua yaitu 2x tambah 3. Satu lagi faktor yang ketiga adalah x tambah 2. Udah dapat 3 faktor. Nah, jadi 3 faktor ini cara mencari akarnya gampang aja. Kalau x kurang 1 berarti ini faktor ya. Berarti akarnya apa kalau x kurang 1? Kalau x kurang 1 maka x kurang 1 sama dengan 0, maka x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, ini dia akarnya. Ini akar yang pertama. Nah, satu lagi ini 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 3, positif 3-nya pindah ke sini, maka x aja sama dengan min 3 per 2. Nah, dapat akar yang kedua yaitu minus 3 per 2. Ini akar yang kedua. Satu lagi, x tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 2. Ini adalah akar yang ketiga. Nah, jadi bedanya apa? Kalau faktor cukup sampai sini aja, x kurang 1, 2x tambah 3, x tambah 2. Tapi kalau akar dibuat dia sama dengan 0. X berarti ini x sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 0 ya, x sama dengan minus 3 per 2. Kemudian akar yang ketiga adalah x sama dengan minus 2. Nah, ini cara mencari akar-akarnya. Jadi dia identik sama faktor yang kemarin. Ya, jadi saya rasa ini udah lebih gampang kamu pahami karena ada penjelasannya udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian materi selanjutnya ini materi yang menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Jadi menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Di sini sebenarnya kalau kamu mau lebih paham, dia itu sampai ke kuartik, tapi saya di sini hanya mengajarkan sampai ke kubik. Ya, karena soal yang sering masuk di SMA adalah di kubiknya. Nah, kalau di kuartik jarang ada soal, tapi ada beberapa, tapi yang saya ini yang lebih sering aja, yang lebih sering keluar yaitu di persamaan kubik. Nah, jadi sebelumnya di polinomial ada persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat ini udah kamu pelajari waktu MTS atau SMP. Kalau persamaan kuadrat, kalau akar-akarnya ini x1 x2 ya. Akar-akarnya itu x, kalau dijumlahkan persamaan kuadrat x1 tambah x2 rumusnya adalah minus b per a
Kemudian kalau X1 kali X2 adalah C per A. Itu kalau untuk persamaan kuadrat. Kalau untuk persamaan kubik, nah dia ini X1 tambah X2 tambah X3. Berarti kan akarnya ada 3 ya, karena kubik. Berarti X1, X2, X3 minus B per A. Kemudian kalau penjumlahannya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Ini cara menghafalnya gampang aja. X1 X2, udah. Kemudian X1 kan X1 X2 udah. Berarti X1 sama siapa lagi yang belum? X1 sama X3. Nah, berarti tadi X1 udah dua-duanya, berarti si X2 lagi. Si X2 sama siapa yang belum? Sama si X3 gitu. Jadi X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Nah, kemudian kalau perkalian ketiga akarnya X1 kali X2 kali X3 sama dengan minus D per A. Nah, cukup sampai sini untuk persamaan kubik. Nah, jadi lanjut kita ke soalnya. Tiga soal ini menggunakan persamaan kubik ya. Nah, soal yang kedua ini ya, jika X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 4 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah PX ditambah Q sama dengan 0, maka akar ketiga adalah, nah jadi di nomor 2 ini dia udah kasih tahu bahwa si X1-nya yaitu 2, kemudian si X2-nya yaitu minus 4. Nah, dia cuma mau tanya berapa nilai si X3, karena X1 udah ada, X2 udah ada, berapa nilai si X3. Nah Bu, sementara polinomialnya ini masih ada P-nya, ada Q-nya, apakah kita perlu mencari si P dan Q? Tergantung, kalau si P dan Q masuk ke dalam rumus ini, maka kita harus cari. Tapi kalau P dan Q tidak masuk ke dalam rumus ini, maksudnya apa? P dan Q-nya tidak dipakai, maka nggak perlu lagi kita cari si P dan Q, maka kita tes dulu. Nah, ini kan pangkat 3. Si A itu oh ya, sebelumnya ABC itu apa Bu? ABC itu adalah koefisien dari pangkat-pangkatnya. Nah, berarti kalau yang ini pangkat 3, A-nya itu ini A, ini X pangkat 3, berarti A-nya itu sama dengan 1 ya. X pangkat 3, berarti A-nya 1. B itu adalah X pangkat 2, koefisien dari X pangkat 2. Siapa B-nya? Nggak ada, karena X pangkat 2 nggak ada, berarti B-nya 0. Kemudian si C-nya adalah koefisien si X pangkat 1. C-nya yaitu si P. Kemudian si D adalah si koefisien X pangkat 0. D yaitu sama dengan Q. Nah, jadi A, B, C, dan D. Nah, itu langkah pertama untuk kamu ada soal dia cari akar-akarnya berapa, salah satu akarnya lagi berapa. A, 1, B, 0, C, P, dan D, Q. Apakah kita perlu mencari P dan Q? Tergantung. Tergantung apakah nanti soal itu si P dan Q itu masuk. Nah, ini kan katanya jika X1 dan X1 ada 2, X2 ada 3, berapakah akar yang ketiga? Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang pertama dulu, yang penjumlahan. X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan berapa? Sama dengan minus B per A. Min B per A. Min B per A. Nah, berarti kan min B per A. Nah, berarti di sini minus B-nya 0, A-nya 1. Udah ada angkanya, minus B per A, 0 per 1. Ya kan? 0 per 1. Berarti ini X1. X1-nya apa, Bu? X1-nya itu udah ada tuh angka 2. X2-nya berapa, Bu? X2-nya itu minus 4. Kemudian ditambah si X3 yang ditanya, minus B per A, yaitu 0 per 1. Ya kan? Kemudian 2 positif negatif jadi negatif 4 ditambah X3 sama dengan 0 bagi 1, yaitu 0 ya. 0 bagi 1, 0. 2 dikurang 4 sama dengan minus 2 ditambah X3 sama dengan 0. Maka X3 aja sama dengan minus 2-nya pindah ke sini, positif 2. Nah, dari sini udah dapet. Jadi kita nggak perlu cari berapa si P, berapa si Q. Kenapa? Karena P dan Q dalam rumus penjumlahan ini nggak masuk sama sekali. Nggak perlu kita cari jadinya. Tapi kalau nanti masuk si P dan Q, maka kita cari dulu si P dan Q-nya. Dengan cara apa? Kita buat dulu apa akar-akar yang mungkin gitu kan. Nah, kita buat seperti yang contoh yang sebelumnya, yang saya di video sebelumnya, yang untuk cari K-nya terlebih dahulu, baru bisa kita cari akar-akarnya. Nah, seperti video yang sebelumnya ini udah saya jelaskan. Nah, jadi di sini nggak perlu kita cari P dan Q-nya. Udah dapet X3-nya atau akar ketiganya adalah angka 2. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih pahamnya kita lanjut yang ketiga.
Ketiga, jika akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3, maka berapakah nilai dari 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 adalah berapa? Nah, jadi di sini kan dia nggak nanya berapa akar-akarnya. Dia cuma nanya penjumlahan akar. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang dia itu penjumlahan akar, kamu langsung masukkan ke rumus saja. Nggak perlu kamu cari-cari seperti ini dulu. Kalau ini kan dia nyari tentukan akar-akarnya, dia nggak ada suruh penjumlahan atau perkalian. Jadi nanti kalau ada soal yang ada hubungannya dengan penjumlahan atau pengurangan akar, maka kamu pakai rumus yang udah saya jelaskan. Nah, dari sini kita kan udah ada nih 3x1, 3x2, 3x3. Di sini kan udah nampak kalau ini pakai rumus penjumlahan akar. Nah, dari mana Bu ini? Coba x1, x2, x3. Nah, kita tambah sebelumnya kita cari dulu A-nya berapa. A itu adalah pangkat si tertinggi dari pangkat 3, berarti A-nya 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 5, dan D-nya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, dan D-nya sama dengan 6. Nah, di sini kita buat juga x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan minus b per a, ya. Minus b per a. x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan minus b per a. Berarti x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan minus b-nya minus 2. Berarti b minus ini ya rumus yang ini. B-nya yaitu minus 2. Berarti nanti naik pos. A-nya 1, berarti x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan positif 2 ya. Minus b dari sini rumus, b-nya yaitu nilainya minus 2, naik pos. Jadi nilainya 2. Nah, pertanyaannya kan bukan x1 tambah x2 tambah x3, tapi 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3. Ada nggak Bu hubungan ini sama dengan yang ini? Ada, ya kan? Pertanyaannya adalah 3x1 tambah 3x2. Nah, kita jadinya kita hubungkan ke rumusnya. 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 sama dengan berapa pertanyaannya? Kalau kita keluarkan angka 3, ini ada angka 3, angka 3, angka 3. Kita keluarkan angka 3, kan rumusnya jadi gini. Keluarin angka 3 semuanya, berarti tinggal x1. Yang ini keluar angka 3, tinggal si x2. Yang ini keluar angka 3, tinggal si x3. Nah, dapat kan? 3 kali x1 tambah x2, x3 udah dapat. Berapa, Bu? Jawabannya 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Nah, selesai. Dapat jadinya. Akar-akarnya, penjumlahan akar-akarnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Nilai dari 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 adalah 6. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke nomor 4. Salah satu akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 10x ditambah p sama dengan 0 adalah x sama dengan minus 3. Jadi dia kasih tahu 1. Pertanyaannya jumlah kedua akar lainnya. Nah, ini ada jumlah akar lainnya. Berarti tadi ada kata-kata jumlah. Berarti bisa dong Bu pakai rumus, kita tes aja. Nah, sebelumnya kita buat dulu A-nya berapa? A-nya 1, B-nya minus 3, C-nya sama dengan minus 10, dan D-nya sama dengan P, ya. Nah, apa perlu Bu P-nya dicari? Nah, tergantung apakah P itu masuk rumus atau enggak. Nah, coba kita buat ini jumlah. Berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Berarti X1-nya berapa Bu? X1-nya udah dikasih tahu ya. Yang ini X1 sama dengan minus 3. Minus B. Minus B berarti minus di sini B-nya minus 3. Minus 3 per A-nya 1. Berarti minus 3 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan naik pos 3. 3 per 1, 3 ya. Maka di sini X2 ditambah X3 sama dengan 3. Negatif 3 pindah ke sini jadi positif 3. Maka X2 ditambah X3 sama dengan 6. Kan dia nanya jumlah kedua akarnya, udah dapat jumlah kedua akarnya, yaitu apa? Jumlah kedua akar yang lainnya, yaitu si X2 ditambah X3 sama dengan 6. Udah dapat. Langsung dapat X2 tambah X3 sama dengan 6. Jadi nggak perlu kita cari P-nya lagi, karena P itu nggak termasuk di dalam rumus. Kecuali nanti dia tanya berapa X1 kali X2 kali X3 minus D per A, sementara D-nya masih P. Maka kita cari dulu berapa si P-nya. Dengan cara apa? Tinggal masukkan minus 3-nya itu ke dalam persamaannya.
Kita cari nilai P-nya sama dengan 0. Nanti P di bawah sama dengan 0. Nah, itu cara cari P-nya udah dijelaskan di video sebelumnya ya. Oke. Selesai untuk penjelasan saya ini mengenai persamaan polinomial, akar-akar polinomial, kemudian menentukan jumlah dan perkalian polinomial udah selesai. Nanti saya habis ini saya hapus dulu, saya buat beberapa soal untuk sebagai latihan untuk kamu mengerjakan latihan itu. Apakah kamu mengerti terhadap penjelasan yang saya kasih? Kalau kamu kurang mengerti, kamu bisa japri saya, tanyain langsung apa yang kurang mengerti. Oke, saya hapus dulu ya untuk soalnya. Oke, ini dia soalnya. Soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan dari 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang 23x ditambah 10 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Ya, jadi ini seperti contoh soal nomor 1 ya. Nah, jadi nggak ada penjumlahan atau perkalian akarnya. Tapi dia mau tahu apa-apa aja akarnya. Soal nomor 2, salah satu akar persamaan polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah kx ditambah 6 adalah minus 2. Hasil kali ketiga akar persamaan tersebut adalah, nah ini ada hasil kali, berarti ada perkalian akar. Berarti pakai rumus x1 kali x2 kali x3. Apakah K ini masuk ke dalam rumusnya atau enggak? Kalau tidak, berarti nggak usah dicari K-nya. Nah, jadi kamu hanya perlu tahu x1 kali x2 kali x3 berapa. Nah, nomor 3, x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x kurang 7 mempunyai akar-akar x1, x2, x3. Tentukan nilai dari, nah ini dia rumusnya yang semua ada masuk di sini, yaitu nilai dari x1 tambah x2 tambah x3 berapa, x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 berapa, kemudian x1 kali x2 kali x3 berapa, dan yang terakhir adalah 1 per x1 ditambah 1 per x2 tambah 1 per x3. Untuk yang terakhir ini caranya kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru bisa kamu tahu pakai rumusnya apa. Nah, coba-coba pasti kamu bisa. Nah, itu adalah soal yang harus kamu kerjakan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kamu semuanya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.